Aku Gendis dari Brebes. Aku Emput dari Pacitan. Halo semuanya, Ana Cu Stefani dari Aceh. Halo, perkenalkan nama aku Alvando. Aku dari Bandung. Halo, perkenalin nama aku Via, aku dari Jakarta. Aku Abid dari Bandung. Ini aku akan jawab. Kita mau jawab pertanyaan. Kita mau jawabin pertanyaan dari mana konten? Mana konten? Gimana konten? Mana konten? Menurut Gendis ngurusin sampai upload konten sih. Kalau menurut Emput itu kayak ngebuat konten sama ngelola konten gitu untuk ke media sosial. Kalau menurut aku itu untuk nyari-nyari ide konten, terus nyari tren-tren terkini yang lagi booming gitu-gitu sih. Kalau aku buat konten sama nganalisis tren lagi apa sih sekarang. Bagi aku sih konten spesialis itu ya menganalisis konten, buat ide konten sampai eksekusi si kontennya. Paling bikin sosmed yang jadi lebih bagus aja sih gitu. Atau enggak bikin dia menganalisis tren-tren sosial media yang lagi viralnya. Konten-kontennya kayak YouTuber gitu sih, kayak gaming, kayak Winda Basudara, terus kayak Kinan dari Alter Ego gitu-gitu sih. Lagi suka konten-konten motor yang sinematik gitu sih. Kalau aku sih mungkin lebih ke challenge atau enggak tren-tren yang ada aja sih. Iya, kalau Emput sih banyak dengernya konten interaktif kayak nanya-nanya kayak kalian kayak gini, itu paling banyak yang Emput sering terima gitu. Aku nggak jauh-jauh dari make up, fashion. Biasanya konten-konten yang kayak gitu sih yang sering aku konsumsi saat ini. Kalau dari aku sih paling kayak life hack gitu ya, buat apalagi kayak tools buat mempermudah kita sebagai mahasiswa, apalagi dalam penggunaan kayak Microsoft, Excel dan semacamnya. Like. Cuma suka cek komen juga gitu. Kalau Gendis sih scroll sama like. Kalau Emput tergantung dari sosial medianya. Kalau di IG sih scroll doang, tapi kalau di TikTok kadang nge-like juga, kadang komen juga. Like sih, soalnya suka refleks gitu tangannya. Cuma scroll doang sih karena nggak sampai ke komen. Paling like ya, karena biasanya kalau misalkan satu konten kita like, nanti algoritma konten-konten yang kita lihat tuh seputar itu. Kalau dari aku sama sih jarang banget nge-like, tapi kalau dari nge-like sama scroll sih hampir setiap hari. Cara interaksi si orang tersebut ke audiens sih, kayak lebih menarik aja gitu. Pertama, konten-kontennya yang seru, menghibur, kemudian dari segi tampilannya yang menarik ya sih gitu. Kalau Gendis suka sama konten-konten yang interaktif, terus juga yang ngikutin tren sekarang. Kalau Emput gimana? Kalau menurut Emput itu yang paling banyak keluar di media sosial aja sih, itu yang paling suka Emput follow gitu. Biasanya dari orangnya dulu, siapa yang membuat kontennya. Biasanya kalau misalkan aku udah mulai suka sama isi-isinya juga, biasanya aku follow. Kalau dari aku sih biasanya konten-konten entertain ya, yang banyak hiburan-hiburan, apalagi kan bukan yang terlalu serius. Pernah bikin video ya kayak bucin gitulah sama cewek aku. Jadi video kontennya itu kayak ada beberapa, cuman yang komen FYP banget tuh waktu cewek aku ulang tahun gitu. Aku kayak ngasih surprise lewat video call gitu, terus aku kayak tag aja gitu. Aku waktu itu pernah ikut ini sih, apa sih, kayak konten-konten sebenarnya iseng aja, coba pakai template di CapCut gitu. Terus aku post di TikTok dan ternyata nge-boost banget sampai 500.000 views gitu, karena lagi tren juga waktu itu. Kalau dari aku sih sejauh ini belum pernah ada ya. Bukan lebih kayak video konten sih, kayak lebih video lip sync, terus kayak lip sync lagu biasa, terus diupload, terus viewersnya juga nggak terlalu banyak, tapi like-nya juga lumayan sih. Wow, yang viral Emput pernah nggak? Kalau Emput sendiri pernah, jadi kayak ada tugas gitu, bukannya Gendis juga ya? Iya. Kayak ada tugas kuliah gitu, kita pernah viral berdua, ada di Reels Instagram gitu. Oh iya, benar-benar Gendis sama Emput juga pernah bikin konten yang ngikutin tren, dan itu cukup viral sih, kayak hampir 10.000 views gitu. Aku sih lebih memilih jadi influencer karena aku suka makeup, suka nyoba-nyoba kayak tren-tren makeup kayak Latina kayak gitu-gitu. Tertarik pasti seputar fashion atau makeup ya, tapi aku juga tertarik untuk storytelling, apalagi aku juga tertarik buat konten-konten day in my life, karena ya itu salah satu skill yang aku miliki ya, cukup pede untuk di depan kamera gitu. Kalau dari aku mungkin dari sisi pebisnis ya, mungkin konten-konten itu bakal kayak footage si
bisnisnya, asal usulnya, terus footage yang ada di bisnis tersebut. Aku prefer jadi pebisnis, dan untuk konten-kontennya mungkin aku lebih suka kayak cinematic ambience dari kafenya itu sendiri gitu, atau enggak mungkin beberapa aku selingi dengan kayak testimoni pelanggan gitu. Kalau Gendis karena suka makanan Jawa sama telur asin, mungkin akan bikin konten-konten yang tradisional, yang joglo-joglo gitu. Oke, kalau Emput karena influencer banget nih, suka make up beauty gitu. Nah, Emput pengen kayak make upin yang efek make up gitu yang lagi terkenal kayak Sun. Nah, yang aku kayak tahu gitu, banget itu, yang aku kayak tahu gitu. banget, aku tahu banget. Ya pokoknya yang kayak gitu-gitulah. Berarti lebih ke beauty ya? Beauty banget. Oke, nice. Mungkin pertama ide ya. Kadang ide itu karena udah ke-trigger dengan kerjaan mungkin bisa terbatas juga. Terus yang kedua mungkin untuk FYP itu mungkin sekarang butuh strategi juga mungkin ya. Cari viewers atau followers yang untuk tertarik buat konten aku sih itu susah, kayak muter otaknya susah. Kalau Gendis sih liatnya mungkin karena udah banyak yang bikin kontennya, jadi takut untuk mulai. Kalau menurut Emput as a beauty influencer gitu, yang paling ngebuat susah itu kalau idenya nge-stuck gitu Bener sih. Put, bener banget Put. Gitu, Dis. Tantangan terberatnya itu karena ada idenya sih ya, kita cari ide. Biasanya nggak semua ide itu bisa langsung nge-boost, apalagi views itu juga nggak bisa ditebak. Kadang marketnya juga kita harus tahu konten apa yang kira-kira cocok untuk followers kita. Dari sisi konsisten ya, apalagi kalau sebagai pemula tuh biasanya rasa konsisten tuh bakal berat banget. Pasti ada aja rasa malas, rasa mager buat bikin kontennya, nyari idenya dan semacamnya. TikTok. Aku Reels. TikTok. Gendis TikTok. Emput juga TikTok. TikTok. Engagement. Gendis jumlah followers. Emput juga jumlah followers. Engagement. Jumlah followers. Detail. Emput editing cepat. Oh, editing yang detail. Editing cepat. Detail. Editing cepat. Tentang relevan tapi bertahan lama. Yang relevan tapi bertahan lama. Relevan tapi bertahan lama. Viral tapi cepet tenggelam. Gendis viral tapi cepat, nggak apa-apa lah. Kalau Emput lebih ke relevan sih. Visual yang bagus. Pesan yang jelas. Visual bagus. Visual bagus. Gendis pesan jelas. Emput visual bagus. Storytelling. Storytelling. Gendis storytelling. Emput juga sama. Storytelling. Bisnis telur asin loyalitas. Emput juga walaupun influencer gini juga loyalitas. Loyalitas audiens. Loyalitas audiens. Loyalitas audiens. Loyalitas audiens. Konten spesialis. Kalau aku dibantu konten spesialis. Bantu konten spesialis. Gendis dibantu sosial media spesialis. Sama, aku juga dibantu Penting, itu sosial penting media banget. spesialis. Dibantu konten spesialis. Kalau dari konten spesialis tuh biasanya lebih jelas ya pilarnya. Maksudnya kita tahu mana yang harusnya kita post dan konsumsi yang cocok untuk para followers kita. Jadi nggak bakal keluar dari jalurnya. Karena konten spesialis tuh udah pasti tahu segalanya. Tahu tren-tren dan juga mereka paham tentang analytics untuk sosmed. Iya, mereka yang lebih paham untuk ngelolanya gitu. Jadi lebih tertata lah dari segi tren-tren yang bakal datang. Penting untuk bisnis telur asin aku. Ya, Penting untuk kamu juga. penting bagi aku juga. Buat konten tuh susah, nyari ide-idenya tuh butuh orang-orang yang butuh banyak pikiran sih. Karena mungkin yang tadi aku sempat bilang juga, mungkin saya bakal jadi pebisnis, mungkin bakal repot gitu dengan kerjaan-kerjaan lain. Jadi mungkin bakal diserahkan ke konten spesialis gitu. Mana kontennya? Mana kontennya? Mana kontennya? Mana kontennya? Di mana konten aja? Jangan lupa Like, comment, subscribe. and subscribe. Subscribe. Dah.